Bismillah, alhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah, kira-kira prinsip di dalam membagi waris itu apa aja ya? Ya, kita coba kita kaji ya, prinsip-prinsip membagi waris. Ini kan ada prinsip, ada rukun, ada syarat, kalau ditinjau dari sudut fikih ya, dalam kehidupan itu. Pertama, hak waris itu sesuai dengan kewajiban penerima. Ketentuan hak waris dalam Islam itu disesuaikan dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh merasa iri pada pihak yang lebih besar bagiannya. Kalau dia merasa iri lebih besar bagiannya, kenapa tidak merasa iri lebih berat tanggung jawabnya? Kan seharusnya kalau hak itu sesuai dengan kewajiban. Kalau haknya besar, maka kewajiban juga akan besar. Orang yang tidak mendapat bagian waris tidak boleh iri terhadap orang yang mendapatkan bagiannya. Ini hadis riwayat Ahmad ya, dalam kitabnya bernama Musnad. Ya, kita kenalkan Imam Ahmad itu wafat 261 200 ya 200 wafat Imam Ahmad itu kan sudah jelas ya di dalam rawi hadis, yaitu 241 ya. Jadi wafatnya 241, beliau dilahirkan 164. Ini dalam kitabnya bernama Musnad Ahmad. Ya, kalau kita lihat di dalam riwayat Ahmad itu nomornya, saya kira kalau Anda ingin mengecek di lidwa.com itu kan harus tahu nomor ya. 25.511 ya. 25511 nomornya. Itu diriwayatkan dari Mujahid. Mujahid itu murid Aisyah, murid Ibnu Abbas, dan murid Ummu Salamah. Kalau Ummu Salamah tentu saja istri Rasul. An Mujahid diterima dari Mujahid bin Jibr. Dia mengatakan qolat Ummu Salamah. Ummu Salamah itu pernah bersabda. Ulangi, bukan bersabda kalau Ummu Salamah ya. Berbicara ya, bertanya. Kalau bersabda untuk Rasul, yaitu tata kesopanan di dalam kita menggunakan istilah kutipan-kutipan. Kalau kepada Allah kita sebut berfirman, Allah berfirman. Kalau Rasul bersabda, kalau para sahabat berkata atau bertanya. Ummu Salamah itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, yagzur rijal, kan kaum pria itu perang, yagzu, lanaju, sedangkan kita tidak diwajibkan berperang. Jadi bukan tidak boleh ya, tapi tidak diwajibkan untuk berperang kaum wanita mah. Karena dulu mah tidak dikenal dengan kowad ya, atau kowau atau kowal, wanita angkatan darat atau apa, komite atau komisi ya, komando ya, komando wanita angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara, tidak dikenal dulu mah. Jadi makanya dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaum lelaki, kaum pria kok perang, sedangkan kaum wanita tidak berperang. Walana, dan bagi kami kaum wanita nisful miros, warisannya hanya setengah.
Maka tidak lama kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tatamannau ma faddalallahu bih ba'dakum ala ba'din." Jadi kalau pertanyaan ada perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan, hak dan kewajibannya, itu teh bukan zaman ayeuna, bukan hanya saat sekarang saja, tapi itu sejak dahulu kala. Sampai istri Rasul, Ummu Salamah itu langsung bertanya kepada Rasulullah SAW karena penasaran tadi, ya. Kan Ummu Salamah itu bernama Hindun, nama aslinya. Putra Abi Umayyah, ya, bin Mughirah. Jadi pada akhir tahun 4 Hijriah, itu kan suaminya bernama Abu Salamah. Suaminya bernama Abu Salamah itu kan wafat pada tahun keempat Hijriah. Nah, pada bulan Syawal setelah habis masa iddah, masih tahun 4 Hijriah, beliau itu dinikah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebut beliau itu juga Ummul Mukminin, dan wafat tahun 62 Hijriah. Itu bernama Hindun, disebut Ummu Salamah karena dia punya anak bernama Salamah. Salamah itu laki-laki, ya. Kalau di sana, kalau di Indonesia makan Sunda, apa di Sunda Salamah itu perempuan, tapi kalau di sana di Arab Salamah itu laki-laki. Nah, jadi nanya itu kepada Rasul, ya Rasulullah, kok kaum pria mah berperang, kaum wanita tidak diperintahkan berperang, sedangkan kaum pria itu mendapat waris 2 kali lipat. Gimana itu ya Rasulullah? Tentu saja Ummu Salamah sebagai istri Rasul bukan tidak percaya, tapi ingin tahu latar belakangnya. Nah, maka telah turun ayat 32 dari surat An-Nisa. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Jangan merasa iri kalau Allah mengunggulkan, meninggikan salah satu pihak di atas pihak yang lain. Laki-laki mendapat nasib bagian hasil usaha. Wanita juga mendapat bagian hasil usaha. Maka mintalah kepada Allah min fadlih, dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui atas segala sesuatu. Dan ini juga merupakan salah satu dasar ayat ini dalam hal harta musyarakah. Kalau orang Solo nyebutnya gonogini, ya. Kalau orang Sunda, lalaki satanggungan, awewe saaisan. Kalau orang Minang kan ada aturan harta yang melalui jalur perempuan. Nah, itu teh kedudukan harta dalam kehidupan itu ya hukum adat kalau kedudukan harta mah. Tapi kalau pembagian waris jelas sudah diatur. Makanya ketika saya bagi waris di Sukamenak, sebelum itu saya tanya dulu, ini harta almarhum itu yang meninggalnya kan profesor itu. Harta almarhum itu milik berdua atau milik almarhum saja? Berdebatlah lah ibu atau anak-anaknya berdebat bagaimana itu kedudukannya. Ya kalau berdebat seperti ini, saya katakan berarti harus seimbang. Itu hak laki-laki dengan hak perempuan itu setengah-setengah. Kenapa saya putuskan seimbang? Karena perdebatan. Ada yang mengatakan lebih unggul, ada yang mengatakan lebih rendah. Berarti kan kalau perdebatan begitu diambil tengah. Begitulah kesimpulan dari kompilasi hukum Islam kalau ada perdebatan kan gitu. Makanya diriwayatkan juga oleh Abu Hatim dan Ibnu Abbas bahwa
ada seorang wanita menghadap Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, lidzakari mislu hadil unsayain wa syahadatum ra'atain birojulin awah apa nahnu fil amal hakada innam ro'ah hasanah laha nisfu hasanah. Itu bertanya juga kepada Rasul, walaupun di sini orangnya tidak disebut, tapi itu diriwayatkan oleh sahabat Rasul, ya, Ibnu Abbas, yang lahir sebelum Hijriah, wafat 68. Sahabat Rasul yang paling dekat juga kepada Rasul. Kita bertanya kepada Rasul, apa? Laki-laki dapat 2 bagian. Saksi perempuan 2, dianggap 1. Nah, apakah amal juga begitu? Innam ro'ah hasanah, kebaikan amal itu dinilai setengah. Dan ini juga diriwayatkan oleh Al-Muqaddasi, hadis ini. Ya. Nah, jadi apakah begitu? Maka tentu saja kalau amal mah tidak dinilai setengah, itu mah hak dan tanggung jawab. Maka prinsip pertama dalam membagi waris berdasar hukum Islam, pasti laki-laki itu lebih besar daripada wanita. Karena apa? Karena tanggung jawabnya lebih besar dibanding wanita. Prinsip yang lain ya kita bahas secara berangsur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.